Oke, ini adalah rak setir yang lama dan yang baru ya. Dan ini yang lama, ini rak setir yang lama akan diganti dengan rak setir yang baru ini ya. Nah, ini adalah rak setir yang baru akan diganti dan akan dipasang di mobil saya, akan dipasang di crossbar ini. Oke, bagaimana selanjutnya setelah terpasang? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan ke Mitsubishi Jember untuk melakukan penggantian rak setir ya. Nah, untuk di Mitsubishi Expander Cross saya ini sebenarnya bunyi gluduk-gluduk itu saat melewati jalan Jakarta itu sudah lama terjadi ya. Dan bahkan saat di kilometer sebelum 10.000, 8.000 aja sudah bunyi. Itu di tahun 2022 awal lah atau 2021 akhir itu sudah saya pernah komplainkan ke Mitsubishi Jember sampai tahun ini 2023 pertengahan baru dilakukan penggantian rak setir ya. Untuk awal-awalnya saya sedikit cerita. Yang pertama itu dilakukan pemberian silikon pada lower armnya, tapi nihil, tidak ada hasil. Lalu saya klaim lagi, lalu diberi silikon lagi pada lower armnya, nihil lagi. Saya kembali lagi, lalu dicek shocknya, diganti shock breakernya baru, masih nihil, masih bunyi gluduk-gluduk. Setelah itu saya kembali lagi, saya ngomong lagi kalau masih bunyi. Setelah itu dilakukan penggantian lower armnya. Setelah dilakukan penggantian lower armnya masih bunyi lagi, dan sekarang saya komplain lagi. Tapi saya sedikit cerita, yang diganti di dealer resmi kan sudah diganti shock breakernya baru, lower armnya. Nah, untuk link stabilizer dan tirot end beserta karet stabilizer itu saya ganti sendiri. Saya coba eksperimen sendiri, saya ganti ya. Jadi untuk shock breaker dan lower arm itu sudah diganti baru oleh dealer resmi. Ya itu aja ya yang diganti. Lalu karena saya sedikit agak capek dan pingin eksperimen apa yang menyebabkan bunyi gluduk-gluduk ini, saya ganti sendiri ya bagian karet stabilizer. Lalu untuk bagian tirot end-nya itu saya ganti sendiri, dan link stabilizer saya ganti sendiri. Ternyata nihil juga, hasilnya masih bunyi gluduk-gluduk. Jadi kesimpulannya hanya tinggal rak setir, CV joint dan karet support. Nah, itu yang tinggal bagian part itu, kaki-kaki yang memungkinkan itu yang menyebabkan bunyi ya. Nah, oleh dealer Mitsubishi Jember akan diganti rak setirnya, dan di rak setir itu sudah meliputi tirot bagian rak end-nya ya, atau long tirotnya. Nah, long tirot nanti diganti, berarti intinya nanti ganti rak setir beserta long tirotnya karena memang sudah gabung menjadi satu. Nah, nanti akan bagaimana prosesnya, pengerjaannya nanti akan saya videokan kembali untuk penggantian rak setirnya pada Mitsubishi Expander Cross ini. Oke, bagaimana prosesnya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, untuk penggantian rak setir itu ada di bagian dalam sana ya. Nanti bagian crossbarnya ini semua bagian kaki-kakinya akan diturunkan ya. Dan untuk penggantian rak setirnya akan dilakukan di dealer resmi. Nah, sebelumnya itu sudah diganti untuk shock breakernya ini sudah diganti baru, tapi bunyi gluduk-gluduk masih ada. Lalu selanjutnya sudah diganti lower armnya ini baru, dan bunyi gluduk-gluduk masih ada. Sedangkan lower armnya juga sudah disilikon ulang ya dari Mitsubishi-nya, karena katanya peraturannya harus disilikon. Setelah disilikon masih bunyi gluduk-gluduk. Nah, setelah diganti lower armnya ini dan shock breakernya, karena saya sudah agak capek ya, saya coba sendiri. Saya ganti bagian link stabilizer, lalu bagian tirot end-nya. Nah, tirot end ini yang bagian ini ya. Nah, tirot end itu yang bagian sebelah sini, saya tunjukkan dari sini aja. Nah, ini tirot end ini sudah pernah saya ganti. Jadi untuk tirot end ini dan link stabilizer ini sudah saya ganti sendiri, tapi masih bunyi gluduk-gluduknya. Dan dari dealernya sudah diganti shock breaker dan lower armnya masih bunyi gluduk-gluduknya. Dan selanjutnya akan diganti rak setirnya ya. Rak setir itu bagian dalam sana yang menghubungkan antara rak end ini ya. Jadi rak end ini dia tengahnya di sana ada rak setirnya yang menghubungkan ke setir kendaraan. Nah, di sana biasanya ada kerusakan pada rak setirnya. Nah, seperti video ini ya, untuk kerusakannya ini sudah pernah saya video seperti ini. Kondisi rak setir kalau saya geduk yang sebelah kiri, saya geduk dari sini ya. Ini bunyi dek 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 dek. Ini saya coba ya. Nah, itu bunyinya dek 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 dek.
dan bahkan ada nyaringnya ya, ting 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 seperti itu. Dan ini menurut saya dapat dipastikan rak setirnya, bagian bushingnya atau bagian gigi pinionnya. Nah seperti itu, ini yang sebelah kiri. Lalu untuk yang sebelah kanan akan saya coba. Dan ini untuk yang sebelah kanan saya coba ya. Nah itu bunyinya ya, dan terdengar bunyinya itu dari dalam sana, dari bagian rak setirnya. Nah seperti ini. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama bunyi, dan berarti dapat dipastikan itu yang bermasalah rak setirnya ya. Oke, ini saya sudah di Mitsubishi Jember untuk melakukan penggantian rak setirnya ya. Bagaimana nanti prosesnya penggantiannya saat diganti, dan apakah setelah diganti nanti bunyi gluduk-gluduknya sudah hilang, nanti saya akan update kembali ya. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Ini rak setir yang lama sudah terlepas dari bagian crossbarnya. Nah ini rak setirnya, ini akan diganti dengan rak setir yang baru di Mitsubishi Jember ya. Dan untuk rak setir yang baru seperti ini, nah, ini rak setir yang baru. Nah ini adalah rak setir yang baru ori dari Mitsubishi ya. Nah ini rak setir untuk expander atau expander tos akan dipasang di mobil saya secara gratis, karena ini masih waranti atau masih garansi ya untuk di mobil. Jadi untuk mobil yang bunyi gluduk-gluduk langsung diklaimkan aja, nah, supaya ada penggantian spare part seperti ini. Dan ini akan dipasang kembali ke bagian mobil saya. Nanti bagaimana proses pemasangannya saat pengangkatan crossbarnya bagaimana, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini perbandingan antara rak setir yang lama dengan yang baru. Untuk bentuknya, modelnya sama persis ya, dari yang ini yang lama dan ini yang baru. Untuk bentuknya, modelnya sama persis, dan akan dipasang di crossbarnya ini di Mitsubishi Expander Cross saya. Apakah nanti bunyi klutuk-klutuknya masih ada atau sudah hilang, nanti saya akan update kembali setelah terpasang dan setelah dicoba ya. Nah ini perbedaannya. Nah ini akan dipasang, dan ini gratis dari Mitsubishi Jember karena masih garansi waranti ya. Ini saya cek juga untuk ball jointnya dari lower armnya yang dulu pernah diganti. Ini kondisinya masih bagus, dan link stabilisernya masih bagus, tidak ada kocak, tidak ada oblak ya. Lalu ini karet stabilisernya originalnya. Nah lalu ini untuk ball joint yang sebelah kiri juga ini masih bagus ya, untuk dari lower armnya, dan ini link stabilisernya juga masih bagus. Nah, ini untuk rak setirnya. Ini untuk yang bagian tirot end-nya ini memang sudah lemah ya, tapi pernah saya ganti dengan tirot end yang baru, masih bunyi glutuk-glutuk. Jadi kesimpulannya bisa dipastikan ini bagian rak setirnya. Dan ini untuk bagian kolong mobil, nanti akan dipasang di kolong mobil di bagian steering dari mobil expander ini. Oke, ini sekarang melakukan pemasangan rak setirnya pada crossbarnya ya. Dan ini dipasang, nanti setelah terpasang nanti bagian yang utuh semua kaki-kaki depan ini akan dipasang di bagian mobil ya. Nanti akan diangkat ke atas mobil, nanti akan saya tunjukkan proses pemasangannya. Oke, ini sekarang bagian crossbarnya utuh, kaki-kaki depan mobil diangkat, dan ini akan dipasang di mobil ya. Dan ini harus menggunakan dongkrak seperti ini ya, supaya dia bisa menahan, karena ini ya cukup lumayan berat. Kalau dikerjakan satu orang aja tidak bisa ya, minimal harus orang dua, yang satu bagian memegang atau mendongkrak ya. Dan ini dongkraknya dinaikkan untuk crossbarnya supaya bisa ke atas dan dipasang
baut-bautnya ya. Nanti setelah terpasang maka akan saya lakukan untuk test drive bagaimana setelah penggantian trakstir ini, apakah bunyi klutuk-klutuk itu masih ada atau tidak. Nanti akan saya tunjukkan setelah bagian trakstir dan crossbar semua kaki-kaki ini terpasang ya. Oke, tadi untuk proses penggantian trakstirnya, untuk videonya, dan sekarang saya sudah selesai. Sekarang saya perjalanan pulang dan saya tes di jalan. Ada jalan tidak rata, jalan yang kurang enak, itu sudah tidak bunyi ya, sudah tidak bunyi klutuk-klutuk lagi. Tidak seperti sebelumnya saat sebelum mengganti trakstirnya, itu bunyi klutuk-klutuk. Dan sekarang sudah senyap ya. Jadi kesimpulannya di mobil Xpander Cross saya ini permasalahannya ada di trakstirnya yang sudah oblat. Nggak tahu itu dari bushingnya atau dari trakstirnya ya. Nah, itu tadi sudah diganti secara menyeluruh dari trakstir, dari segelondong ya. Dan itu harganya kalau misalkan ya kita punya mobil Mitsubishi, misalkan garansi mobil kita sudah nggak ada, itu kalau kita ganti trakstir sebenarnya murah. Tadi iseng-iseng saya tanyakan, itu harga trakstir yang satu gelondong ya, jadi trakstir beserta rak N-nya kanan kiri itu harganya cuma 2 juta ya, harganya cuma 2 juta. Dan untuk ongkos pasangnya 835, anggap aja 2.900.000 lah, atau kita sedia uang 3 juta, itu sudah kita bisa mengganti trakstirnya ya, kalau mobil kita masih nggak ada garansi ya. Tapi kalau mobil kita masih ada garansi, masih ada garansi dari Mitsubishi-nya ya, kita nggak perlu bayar spesial pun. Tadi saya tidak ada biaya sedikit pun dari Mitsubishi ya, karena ya masih garansi, baik jasanya baik spare part-nya tidak ada biaya sama sekali ya. Jadi untuk mobil Xpander yang bermasalahan bunyi klutuk-klutuk, itu bisa jadi trakstirnya juga sama seperti mobil saya ini, tapi bisa juga dari permasalahan kaki-kaki yang lainnya, tidak harus sama dengan mobil saya. Mungkin bisa dari lower armnya, mungkin dari shock breakernya, atau karet supportnya, atau tirot-tirotnya. Dan itu nanti biasanya dicek oleh Mitsubishi-nya ya. Silakan yang bunyi klutuk langsung aja dibawa mobilnya ke Mitsubishi dan langsung komplainkan aja. Ya, kalau Mitsubishi-nya bilang itu memang bawaan mobilnya seperti itu, jangan mau ya. Minta aja test drive dengan mobil yang baru, atau setidaknya mobil test drive-nya Mitsubishi yang kilometernya masih sedikit. Minta test drive mobil tersebut ya, nanti bisa jadi pembanding. Misalkan mobil test drive itu tidak bunyi ya, pastinya tidak bunyi ya mobil test drive, karena dia masih baru. Tidak bunyi, mobil kita bunyi. Nah, itu berarti kesimpulannya kan ada masalah di mobil kita. Kalau mobil kita memang bermasalah di bunyi gelutuk-gelutuk dan di kaki-kakinya, jadi bisa jadi penguat kita untuk memaksakan kalau memang mobil kita bermasalah, bukan bawaan dari pabriknya seperti itu ya. Nah seperti itu, saya dulu juga seperti itu. Bengkelnya, teknisinya bilang ini memang masalah dari mobilnya, dari pabriknya ya memang seperti itu. Dan saya tidak terima, saya minta test drive mobil baru, dan ternyata di mobil baru tidak bunyi ya. Berarti kesimpulannya mobil saya ada masalah di bagian kaki-kakinya. Dan setelah dicek ternyata sekarang ketemu penyakitnya di trakstirnya, padahal mobil saya ini sudah diganti shock breakernya, lower armnya sudah diganti baru, bahkan tirot N-nya, link stabilizer beserta karet stabilizer sudah saya ganti sendiri baru, tapi masih bunyi. Dan sekarang diganti trakstirnya, bunyinya sudah hilang. Oke, bagi pemilik mobil Mitsubishi Xpander, semoga video ini bermanfaat ya, bisa menjadi referensi atau penguat video saya ini jika mau klaim ke dealer Mitsubishi-nya ya, ngomong kalau bunyi klutuk-klutuk ternyata penyebabnya salah satunya bisa dari trakstirnya ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan di share, di like, di komen, sehingga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.